fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel And The Well-Lovers. One Punch Man manga chapter 172 kemarin memperlihatkan bagaimana Saitama pada akhirnya dengan mudah menghancurkan seluruh robot yang dikirimkan oleh Metal Knight alias Dr. Bofoy untuk menghalau para monster. Nah, ternyata gara-gara kelakuan Saitama itu membuat dia akhirnya dicurigai oleh Dr. Bofoy. Bahkan Dr. Bofoy mulai melihat jika ada kemungkinan Saitama ini adalah sosok sebenarnya di balik kehancuran asosiasi monster. Apakah yang akan terjadi? Kali ini kita akan bahas One Punch Man manga chapter 173 part pertama. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Scene dimulai dengan pembahasan di kondominium yang dibuat oleh Metal Knight, di mana di control room orang-orang membicarakan tentang robot-robot Metal Knight yang dihancurkan oleh Saitama. Mereka bicarakan kerugian mereka gara-gara membayarkan Metal Knight untuk pembuatan robot-robot itu sampai puluhan miliar. Karena ternyata semua itu bisa dihancurkan dengan mudah. Di sini mereka berpikir jika para robot itu mengalami malfungsi dan itu sangatlah payah. Mereka juga berusaha untuk mencari informasi dari CCTV. Tapi karena terlalu banyak debu, membuat informasi tersebut hanya terlihat sedikit saja, sehingga asumsinya bahwa robot itu mengalami malfungsi. Di tempat lain, Dr. Bofoy yang menganalisa kejadian tersebut mulai berpikir jika ada sosok yang memang menghancurkan robot tersebut, jadi bukan karena malfungsi. Dia melihat bagaimana robot-robot level 4, level 7, level 9, level 10, semua dihancurkan dengan sangat mudah. Bahkan, kata Dr. Bofoy, semua itu sudah disiapkan untuk melawan para monster level-level tinggi. Seperti contohnya, untuk level 10 saja robot itu sudah mengalahkan 2 monster level iblis dan tidak pernah kalah melawan mereka. Dan ternyata Dr. Bofoy sudah tahu jika pelakunya adalah Saitama. Yang membuat dia bingung kenapa bisa Saitama yang bahkan baru saja naik peringkat dari kelas C menjadi kelas A ranking 39 dengan julukan Cap Baldi bisa menghancurkan robot-robot itu dengan mudah, padahal dia masih anak baru. Dr. Bofoy mulai berpikir jika kenaikan pangkat dari Saitama pasti ada alasannya. Dia pun mencoba untuk menghack atau meretas database asosiasi pahlawan, dan ternyata dia menemukan beberapa fakta, di mana pencapaian besar rata-rata di situ ada Saitama. Walaupun infonya Saitama hanya sekedar berpartisipasi saja. Dr. Bofoy sudah melihat bagaimana ninja jahat Sonic di kota Z ditahan oleh Saitama. Lalu Saitama membantu menghancurkan meteor yang jatuh di kota Z. Lalu ada juga dia memimpin mengalahkan bangsa laut di kota J. Dan juga ikut serta dalam pertempuran melawan manusia monster Garou di kota Z. Walaupun aslinya Saitama lah yang menjadi tokoh utama, tapi informasi dari asosiasi pahlawan hanya menyebutkan jika Saitama hanya berpartisipasi. Melihat hal itu, Dr. Bofoy sampai tidak percaya. Dia cuma berkata, "Cuman itu saja, aktivitasnya normal." Sepertinya dia memang membuat rekor baru. Ada beberapa catatan pemegang rekor baru uji fisik. Jadi hanya itu saja yang diketahui asosiasi. Tapi berdasarkan video ini, dia mungkin sekuat pahlawan kelas A, bahkan mungkin lebih. Jika dia sampai jadi musuhku, aku akan mengawasinya. Jadi ternyata Dr. Bofoy sudah mencurigai jika Saitama memiliki kekuatan yang tidak ditunjukkan. Sedangkan 2 hari yang lalu, terjadi rapat darurat yang bertempat di conference room nomor 18. Di sini, para pemimpin membicarakan dengan para hero kelas S tentang fenomena yang muncul. Salah satu pemimpin mengatakan, karena banyaknya laporan yang kita terima soal fenomena aneh yang muncul di saat misi melenyapkan asosiasi monster, ada kemungkinan besar ini berhubungan dengan ramalan bumi dalam masalah yang dulu. Di sini, dia mengatakan hingga saatnya tiba di mana kita bisa menyimpulkan intel dan mengkomunikasikan posisi kita secara resmi. Aku minta semua yang hadir di sini untuk menjaga informasi yang dibicarakan di sini tetap sebagai rahasia. Apa itu jelas? Genos hanya mengatakan dimengerti. Zombie Man mengatakan, ya aku nggak keberatan, tapi aku tak paham kenapa kau ingin merahasiakannya setelah kejadiannya sudah sejauh ini. Flashy Flash menambahkan, bahkan para pahlawan pun melaporkan kalau tak akan aneh jika seseorang tiba-tiba berubah menjadi monster. Kita harus tetap waspada. Si pemimpin mengatakan justru karena itulah kita harus pasti soal informasi dan penanganannya sebelum menyampaikannya pada publik. Bahkan walaupun kita umumkan sekarang pun, baik pahlawan dan pihak publik akan mulai curiga.
dan itu bahkan bisa menimbulkan kepanikan massal karena rasa takut dan khawatir akibat tidak tahu kapan orang di sebelah akan berubah menjadi monster. Jadi mereka takut jika informasi ini bocor pada publik, mereka akan panik karena mereka akan menganggap seseorang bisa berubah menjadi monster kapanpun dia mau. Di situ ada Amaimas yang mengatakan jika dia ragu tentang seseorang bisa berubah menjadi monster kapanpun karena tidak ada bukti empirisnya. Amaimas pun mengatakan jika dia datang di sini sebagai penasehat saja, apalagi jadwalnya sangat padat, jadi dia membutuhkan informasi yang singkat saja. Genos langsung menimpali sambil mengatakan, kalau begitu aku yang sebaiknya menjelaskan. Aku biasa menyisihkan 3 jam hanya untuk mencatat aktivitas Saitama Sensei. Di sini Zombie Man pun hanya mengatakan, kau ini sama sekali nggak paham ya. Jadi di sini Genos menganggap jika hanya dia yang bisa menjelaskan, dan walaupun Amaimas minta dijelaskan secara singkat, dia malah menjelaskannya secara panjang lebar. Sang pemimpin mengatakan jika Zombie Man dia pernah mengalahkan Homeless Emperor. Karena itu dia meminta Zombie Man untuk menjelaskan tentang Homeless Emperor itu. Zombie Man mengatakan jika Homeless Emperor itu adalah manusia biasa, tapi diberikan kekuatan surgawi oleh sesuatu yang kemudian disebut dengan God. Semua orang langsung kaget ketika mendengar nama God. Zombie Man langsung menambahkan, pada saat bertarung, aku menemukan celah dan berhasil memojokkannya. Aku tadinya mau membuat dia mengatakan apa yang dia tahu, tapi tiba-tiba dia hancur menjadi garam atau abu dan mati. God, itulah hal terakhir yang dia katakan. Dari timingnya, sepertinya dia dibungkam. Flashy Flash menambahkan jika dia bahkan pernah berbicara dengan God lewat telepati. Momen tersebut terjadi saat dia beroperasi di bagian terbawah persembunyian bersama Cap, Baldi, dan Manako, dan dia menemukan sesuatu yang semacam kubus. Flashy Flash mengatakan jika kubus itu seperti mau memberikan mereka kekuatan, dan jika wadahnya tidak layak, mereka akan menerima hukuman. Itu informasi yang mereka dapat dari telepati. Lalu Zombie Man mengingat-ingat lagi, dia berpikir jika di saat ajalnya Homeless Emperor, dia seperti mendengar sesuatu. Dilihat dari sikapnya saja, sepertinya memang Homeless Emperor dianggap tidak layak. Flashy Flash mengatakan jika kemungkinan kasus kematian Homeless Emperor itu sebagai hukuman, dan bisa disimpulkan bahwa yang mereka berdua temui adalah God yang sama. Di sini Amaimas hanya mengatakan, God, apakah itu mungkin hanya salah satu ketua dari asosiasi monster? Karena Gyoro-Gyoro sendiri ketika diungkap dia hanyalah esper manusia yang berubah menjadi monster. Lalu, Flashy Flash mengatakan jika memang begitu, akan sangat aneh kalau hanya satu cadre saja yang diberikan kekuatan ini. Musuh seperti itu tidak akan cukup bagi Blast hingga harus bersembunyi dan mengejarnya. Amaimas langsung teringat tentang Blast. Di sini, Flashy Flash menjelaskan tentang situasi tentang Blast. Dia hanya mengatakan titip salam untuk petinggi dari asosiasi pahlawan. Akhirnya asosiasi pahlawan menjelaskan tentang Blast kenapa dia tidak pernah muncul dalam waktu yang cukup lama. Ternyata selama 20 tahun, Blast telah terus-menerus bertarung melawan God yang pernah mereka temui itu. Nah, dari part pertama ini sudah bisa kita simpulkan jika selama ini Blast memang tidak pernah muncul karena dia bertarung di balik layar, terutama karena dia ingin mengungkap sosok God yang menurutnya bisa jadi adalah sosok di balik berubahnya manusia menjadi monster. Blast kemudian menjadi sangat penting, terutama karena Blast inilah yang punya kemampuan untuk bisa berpindah dimensi, sehingga dia bisa mencari keberadaan God tanpa harus mengganggu ekosistem atau kestabilan yang ada di bumi. Nah, itulah bahasan tentang One Punch Man manga chapter 173 part pertama. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih.